فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Babur Rabi' was-samanun ba'dal mi'ah. Bab yang ke-184. Bab istihbabil ijtima'i 'alal qiraah. Disunnahkan berkumpul untuk membaca Quran. Dalilnya Al-Hadisul Khamis was-sab'un ba'dal alf 1075 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, dalam keadaan mereka membaca kitabullah. Jelas apa yatluna kitaballah ini jumlah yang datang setelah ma'rifah. Ma'rifahnya yang mana itu? Ma'rifahnya sebentar, sesuai tidak ya? Oh, berarti kalau bukan ma'rifah karena qaumun nakirah ya, berarti yatluna kitaballah sifat. Kaum yang sifatnya macam mana? Yaitu sifatnya mereka membaca kitabullah. Ya, ini berarti nakirah ya, berarti yatluna kitaballah sebagai na'at, afwan. Itu i'rab yang paling mudah insyaallah sebagai na'at, berarti karena ini qaumun. Wa yatadarasunahu bainahum, tadarasa wazan tafa'ala menunjukkan saling, yaitu saling mempelajari dan saling mengajarkan. Ada yang mengajari mungkin apa lafaz-lafaznya atau pengucapannya, dan juga apalagi yang lebih penting adalah makna-maknanya, untuk kemudian memberikan semangat untuk mengamalkan kandungannya di antara mereka. Baik, itu yang disyariatkan, tidak seperti yang dilakukan di sebagian tempat, yaitu satu ayat dipotong-potong. Orang ini membaca inna, orang itu membaca Allah, orang yang berikutnya mengatakan ghafur, orang berikutnya membaca rahim. Itu tak boleh, itu bid'ah. Baik, tapi apa? Satu orang membaca beberapa ayat, yang lain menyimak, kemudian yang lain lagi membaca berikutnya, misalkan satu sama lain. Baik. Ada yang menjelaskan maknanya, kandungannya, dan sebagainya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pastilah akan turun kepada mereka ketentraman. Walaupun ini fi'ilnya fi'il madhi, seakan-akan menunjukkan masa mudhi, masa lampau, tetapi maksudnya adalah litahdid. Karena yang namanya sighatus syarat, sesuai tidak ya dikatakan syarat, apa itu wa'ad, yaitu janji, menunjukkan masa hadapan. Tetapi karena tujuannya adalah litahdid, kepastian, maka didatangkan dengan fi'il madhi. Turun kepada mereka ketenangan, dan ketenangan ini termasuk nikmat yang paling besar. Orang walaupun sekaya apapun, sekuat apapun, fasilitas selengkap apapun, kalau dia tidak sakinah, tidak tenang, ada goncangan sedikit, dia akan melarikan diri. Maka yang terpenting adalah sakinah, sehingga mampu berpikir dalam situasi yang susah, situasi cemas, situasi genting, dan mampu untuk selalu bertawakal dan bertakwa kepada Allah teguh. Nah, ini senjata yang sangat penting, sebagaimana dibahas dengan sangat bagus oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, membahas masalah sakinah. Baik. Dengan dalil-dalil yang banyak sekali di dalam Quran menunjukkan sakinah memang nikmat yang sangat besar. Baik. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmah. Rahmah, kata Syekhul Islam, telah sering kita lewati ya, ismun jami'un likulli khair, nama yang mencakupi segala kebaikan. Atau kalau yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, yaitu in'amuhu wa afwuh, nikmat-nikmat yang datang dari Allah dan pemaafannya. Ya, ini juga bagian dari rahmat. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Kita tahu bahwasanya Al-Quran memang dia itu rahmat, maka tak heran jika dia mendatangkan rahmat bagi yang membacanya. Sebagaimana juga dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri,
bahwasanya orang yang membaca Al-Quran akan didatangi sakinah, dibawa oleh malaikat dan sebagainya, yaitu sakinah tadi mendekat kepada orang itu. Wa hafathumul malaika, ini keutamaan yang ketiga, mereka dikerumuni oleh para malaikat. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalillahi malaikatan sayyahin yatlubuna majalisa dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang suka bepergian mencari majelis zikir. Baik, fa idza wajadu bughyatahum tanadaw halummu ila hajatikum. Jika mereka mendapatkan yang menjadi matlamat tujuan mereka, mereka saling memanggil, kemarilah kalian kepada hajat kalian. Fayahufunahum, mereka mengerumuni orang-orang yang berzikir itu. Tentunya zikirnya zikir syar'i ya, bukan zikir yang lafadznya bid'ah atau dengan metode bid'ah, metode bid'ah bukan, tapi yang syar'i. Karena kalau dengan cara bid'ah, yang turun bukan rahmat, yang turun adalah laknat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu man awa muhdisa. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku ihdas, pelaku kebid'ahan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Apalagi pelakunya lebih layak lagi terlaknat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatul Kubra dengan sanad yang hasan. La tujalis ahlal bid'ah fa inni akhsha an tanzila alaikumul laknah. Jangan engkau duduk dengan para pelaku bid'ah karena aku khawatir akan turun kepada kalian laknat. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib juga kalau tak salah, dengan lafaz yang lebih lengkap dan terperinci itu terkait dengan Madinah, dengan kesuciannya. Kemudian Nabi mengatakan, man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan la'anahullahu wal malaikatu wal la'anahumul la'inun. Barang siapa berbuat di Madinah itu perkara muhdas atau melindungi pelaku ihdas, maka Allah akan melaknat dia. Demikian pula para malaikat melaknat dia, dan dia akan dilaknat oleh siapapun yang mampu melaknat. Ini mengisyaratkan bahwasanya perkara baru itu mendatangkan laknat, perkara baru yang dikaitkan dengan agama ini. Baik, makanya hadis ini walaupun sering dipakai oleh orang-orang sufi untuk membuat acara majelis zikir-zikir bid'ah, maka hadis ini diletakkan bukan pada tempatnya oleh mereka. Hadis ini berbicara tentang apa? Perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan ajaran yang dibuat-buat sendiri. Baik. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Az-zikr adalah as-sanaul hasan, kata sebagian ulama. Baik. Yaitu pujian yang baik, bukan zikir sekedar menyebut-nyebut. Abu Lahab pun disebut, bahkan dalam Quran Fir'aun juga disebut, Iblis disebut. Tapi maksudnya zikir di sini adalah as-sanaul hasan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada nabinya, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untukmu penyebutanmu. Maksudnya adalah zikrul hasan, penyebutan yang baik. Sebagaimana di dalam doanya Nabi Ibrahim, waja'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan untuk saya lisan yang jujur di generasi belakangan. Maksudnya adalah yaitu saya dipuji dengan baik, bukan malah dicaci, dikutuk sepeninggal hidup saya, misalkan sepeninggal saya, tapi dipuji-puji dengan baik. Bukan beliau mencari pujian, karena beliau mintanya pada Allah, bukan mencari pujian makhluk. Intinya zakarahumullah ini maksudnya adalah menyebut dengan baik, memuji dan sebagainya. Fiman indah, di kalangan makhluk yang ada di sisi Allah, yaitu para malaikat, para bidadari surga, para nabi dan rasul yang jelas sekarang sudah ada di surga itu, dan seterusnya. Dan kaum mukminin yang ada di surga, walaupun jelas menetapnya masih di alam kubur. Hadis ini bicara tentang keutamaan majelis zikir, dan termasuk zikir yang terbaik adalah yaitu qiraatul Quran, tilawatul Quran, dan tadarusul Quran di masjid. Tapi bagaimana kalau tidak di masjid? Kalau tidak di masjid pun ada keutamaannya, walaupun tidak sebagus itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunan beliau dari hadis Abi Hurairah juga. Lafadznya mutlak, yaitu berkumpul untuk saling mempelajari kitabullah. Baik. Maka
hadis yang di hadapan kita ini di rumah-rumah Allah jelas ini lebih utama. Bukan berarti kalau di rumah jadi tak ada pahalanya, tetap ada pahalanya seperti yang disebutkan Nabi dalam riwayat Abi Dawud itu. Intinya majelis zikir itu sangat penting, majelis qiraatul Quran, dan berkumpul bukan hanya satu orang pun bagus. Nah, kalau berkumpul lebih banyak lagi keutamaannya, agar satu sama lain saling mengisi kekurangan-kekurangan, melengkapi apa yang perlu dilengkapi, menambah wawasan dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.